Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB. Saat ini depan IWB ini adalah New Day Tracker 2021 yang terbaru. Kita akan bedah setelah ini karena keren banget, Cak. Jangan kemana-mana, Kang Bro. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB. Sekali lagi, Cak, IWB secara eksklusif akan memberikan kepada sampean gambaran tentang new generasi dari Day Tracker. Ini sebenarnya bukan generasi baru dalam arti generasi paling update memang, tapi bukan sebuah sosok yang berbeda karena secara desain dan lain-lainnya sih masih sami mawon, Cak. Tapi sampean bakal terperangah dengan generasi terbarunya karena colornya keren. Jadi ternyata baru 4 bulan kemarin ya kalau nggak salah, IWB nge-share sampean semuanya new color dari Day Tracker dilalah, Cak. Baru seminggu yang lalu Kawasaki kok ya meluncurkan generasi lagi yang terbaru dengan color-color yang lebih fresh. Dan warnanya kebetulan ada 2, Cak. Jadi IWB ada di Kawasaki SBW di Cipinang. Makanya, Cak, IWB bisa nge-share buat sampean semuanya. Ini adalah warna-warna yang IWB akan share ke sampean semuanya. Jadi, Cak, ini ada warna hitam dan warna merah. Tapi kita pelan-pelan dari sini dulu. Ini adalah versi 2021 yang sangat-sangat fresh. Jadi benar-benar seger, masih dirilis kemarin semingguan, dan IWB akan share bersama semuanya. Untuk yang warna hitam ini, Kang Mas, ini warna hitam. Hitamnya tuh glossy, bukan matte sekali lagi. Jadi glossy, pasal memperhatikan di sini. Jadi kalau kita lihat dari depan dulu, Cak. Dari depan ini kita akan melihat sebuah tempelan Kawasaki seperti biasa kayak di tracker sebelumnya. Jadi kayak yang sebelumnya juga. Kayak yang tadi sudah IWB share atau yang sebelumnya IWB share sama semuanya. Ini adalah logo Kawasaki dengan K gede, kemudian juga warna hitamnya ini ternyata nggak ada glitternya. Ini hitam, totally hitam tapi glossy. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini, di bagian kiri sini ada, kiri kanan ya sebenarnya ada striping berwarna abu-abu, abu-abu dark, abu-abu gelap. Sementara di sini agak-agak apa silver ya kita lihatnya ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kelihatannya memang lebih keren ya. Kita lihatnya sih lebih fresh dan apalagi kalau kita melihat dari suspensinya. Suspensinya warnanya gold sehingga memberikan nuansa feel-nya adalah mewah ya, keren dan padat gitu loh, Cak. Karena kita nggak bisa bohong lah kalau suspensi upside down itu memberikan feel big bike, dan ini yang kita rasakan pada Day Tracker walaupun mungkin secara dimensi nggak terlalu gede. Kemudian di bagian bawahnya, Cak, bawahnya di bagian protektor untuk inner tube-nya ya. Jadi inner tube yang bagian sini nih kan ada protektornya. Ini di-clear oleh Kawasaki dengan warna hitam pula, sama dengan fendernya. Jadi fendernya itu hitam, batok kepalanya hitam ya, ireng kabeh, Cak, poin atas sama fender plus sama yang di sini. Sama yang di bawah ini warnanya hitam. Jadi ireng kabeh, Kang Mas. Nah, kalau kita lihat dari depan seperti ini, Cak. Wow, ya kan. Jadi kalau sampean suka warna-warna garang ya, warna-warna maco ya hitam memang sih. Kemudian di bagian knuckle guard-nya juga sama, Cak. Knuckle guard-nya di clear warna hitam dan juga warna hitamnya itu glossy. Termasuk plus tidak ada yang namanya glitter-glitternya. Jadi nggak ada glitter-glitteran, Cak. Intinya pokoknya black glossy gitu, Cak. Oke, lalu di bagian bawah, Kang Mas, kita akan lihat di bagian bawahnya. Bawah ini kalau kita lihat memang warnanya black ya, sama. Tapi beda dengan yang bagian, oh sama sih, Cak. Ini bukan matte ya, ini juga glossy. Tuh, glossy. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, dari jauh. Kemudian juga kombinasi warna silver untuk bagian sininya, apa namanya, bagian pangkal daripada apa ya kita bosnya itu tromolnya lah ya, tromol depannya ini. Kok tromol sih, Cak, apa sih bosnya? Bosnya. Lalu bagian, oh ya ini roda-rodanya, Cak, ya menggunakan kombinasi 80 100 per 80 17 ya, yang disuplai oleh IRC yang pasti dan RX 01F. Jadi bannya itu. Dan kalau kita lihat dari bagian samping seperti ini, nah sampingnya seperti ini hitam juga, klakson di sini, di tracker yang 2021. Kemudian untuk frame-nya, nah frame-nya di sini, frame-nya ada di bagian sininya tuh di clear warna hitam, tapi yang bukan ini ya, bukan black glossy pastinya. Untuk frame-nya di clear warna matte atau doff.
Ya, jadi gitu, Cak. Lalu kalau kita lihat dari samping sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat dari sini, Cak. Kalau kita lihat dari samping sebelah kanan ini, sama akan melihat kombinasi warna silver dan abu-abu. Jadi Kawasaki-nya ini agak silver gitu, ada glitter-glitternya. Kelihatan nggak sampean? Nah, kemudian bagian sininya abu-abu full. Lalu di bagian samping kanannya ini juga warnanya sama ya. Jadi ini kayak kalau kita sebut apa ya? Itu kayak silver tapi abu-abu. Jadi kombinasi warna antara abu-abu dan silver gitu aja lah intinya ya. Di sini agak kehitam-hitaman. Lalu di sini ada glitter-glitternya juga. Tuh kan kelihatan nggak, stiker-stikernya cukup keren. Dan di sini tertulis DTR, jadi keputus R-nya di sini ya. Lalu bagian bawahnya juga ada, nah, seolah-olah kayak ya kita lihatnya sebagai kombinasi warna yang memang sih kelihatannya garang gitu sih kalau kita gerak kayak gini. Nah, ini sekali lagi kalau kita lihat dari samping. Jadi kalau kita lihat dari sini pun, nah beda dengan KLX ya, yang di-clear warna untuk header covernya di-clear warna silver, maka untuk di tracker semua serba hitam. Jadi pendekatan dilakukan Kawasaki berbeda di mana semuanya ini black. Ini hitam, kemudian header covernya hitam ya, lihat nih, semuanya hitam. Dan hitamnya tuh memang hitamnya agak-agak apa ya? Agak glossy tapi agak matte. Gimana sih kalau kita sebutnya tuh? Pokoknya nggak terlalu matte banget tapi ada glitter, bukan glitter ya, glowingnya ada dikit gitu loh. Sementara di bagian bawahnya, Cak. Nah, di bawahnya ini bisa Anda perhatikan. Oh, lihat Cak. Bagian bawahnya dari undercoat-nya di clear warna hitam. Jadi hitamnya tambah cat yang ini, Cak ya. Yang sekali lagi kayaknya hilang mirip dengan punya KLX punya ya. Jadi tebel, kelihatannya kokoh banget. Dan kalau kita ketok-ketok memang, kalau ini tipis yang ini, tapi yang agernya ini, undercoat-nya tuh mantap. Jadi ini untuk menahan benturan dari apapun itu, entah batu, entah kerikil atau apa. Jadi untuk memproteksi bagian daripada engine-nya. Untuk sasisnya masih sama, sasisnya model frame-nya itu tipe berlian. Jadi modelnya tuh satu bonggolan tubular menopang engine di depan. Jadi gitu, Cak. Ini kayak gini. Jadi ini namanya pola berlian yang banyak. Tapi sorry Cak, ternyata bukan. Jadi sini ada semi double cradle. Jadi ada dua ngepang di bawah sini. Mungkin depannya saja mungkin satu bonggolan, tapi yang bawahnya ini double cradle ya modelnya. Jadi lebih kokoh. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, frame-nya di-clear warna hitam pula. Hitam, serba hitam. Bahkan di bagian bawahnya juga hitam, footstep-nya hitam, bukan silver. Ini beda dengan, sekali lagi, dengan KLX. Jadi pendekatan yang berbeda. Karena kalau saya nanya, basisnya memang dari KLX, Cak, di tracker ini. Dan untuk engine-nya sama, Cak. Engine-nya yakni 150 cc ya, dan juga karburator. Nah, jadi sudah kayak gini, Cak. Ya kan? Sementara swing arm-nya Kang Mas juga berbeda dibandingkan dengan KLX yang di-clear warna silver. Maka untuk di tracker ini hitam. Jadi semuanya hitam. Dan yang unik adalah bagian disc brake-nya, Cak. Nah, disc brake-nya ini yang belakang ternyata nyaris tanpa lubang ya. Ini unik banget karena kalau kita lihat yang di tracker aja nggak begitu, Cak. Yang KLX aja beda. Ya, modelnya ada kembang-kembangnya gitu. Sementara yang ini, yang bagian belakangnya ini kalau kita lihat tanpa ada kisi-kisi sama sekali. Unik sih, memang agak ganjil aja ngeliatinnya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Pastinya ada pertimbangan khusus dari Kawasaki. Lalu di belakang yang seperti biasa sama dengan bagian depannya, maka untuk pelek-peleknya clear warna hitam. Jadi gitu Kang Mas ya, warna hitam. Kita sekarang akan sebentar dulu, sama lihat dari situ. Dari warna 2021 di tracker. Cakep sih, Cak. Nah, jadi kalau kita alihkan pandangan ke samping seperti ini. Jadi strippingnya ditarik ke sini warna putih ya. Kemudian di sini warna abu-abu dan bagian belakangnya baru tertulis 150. Ini pun menggunakan silver dengan glitter. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada glitter-glitternya gitu, Cak. Nah, jadi gitu. Oke. 150 gede dengan font yang cukup khas dan kita feelnya memang terasa lebih sporty aja, galak. Ini warna yang hitam, Cak ya. Lalu di bagian cover daripada, sekali lagi bagian ini ya, bagian, aduh ini kok jadi nggak fokus ya, keringetan, Cak. Cover
daripada exhaustnya. Exhaust knalpotnya ini dikelilingi warna silver, dan silvernya ini matte tapi ada glitter-glitternya dikit. Kalau kita lihat dari atas, dari samping jauh seperti ini. Dan end cap mufflernya juga sama dengan KLX punya, jadi dia warna hitam. Dan kalau kita lihat seperti ini, nah itu susun demikian. Bahkan dari part-partnya juga kita lihat cak, part-partnya dari, oh ya, IWB sampai lupa di bagian sini. Jadi beda dengan KLX punya, yang BF sekalipun, ternyata untuk bagian tapernya atau bagian stangnya ini di-clear oleh Kawasaki warna hitam matte. Bahkan dari racernya juga warna hitam, kecuali untuk baut-bautnya itu warnanya putih, jadi gitu cak. Dan kalau untuk ininya, bagian speedometernya, sama bisa lihat kombinasi yang berbeda. Kalau yang tadi yang KLX punya warnanya putih, maka untuk yang di tracker hitam dengan tulis-tulisan warna putih dan jarum penunjuknya warna biru. Kalau tadi kan orange. Bahkan di bar-barnya juga sama, bar daripada indikator fuel BBM-nya. Ini netral, lampu jauh, dan juga indikator lampu sen kiri kanan, termasuk cup di sini. Ya, ini sama panel-panelnya mirip banget, low high beam kiri kanan pastinya. Dan kemudian di bagian sini engine kill dan juga electric starter. Jadi ngono cak. Dan juga di bagian sini Kang Mas beda ya. Jadi kalau kita lihat bagian untuk end cap daripada suspensi absedonya, karena beda dibandingkan dengan yang KLX di mana warna hitam, maka untuk yang di tracker ini dikelilingi warna kuning, maka tutupnya juga menyesuaikan warnanya kuning. Nah, jadi kayak gini cak. Ini warna yang 2021 sama seperti lihat di sini. Ya, kalau yang KLX kan warnanya putih. Tuh putih-putih semuanya kan. Nah, sementara yang ini warnanya enggak, warnanya kuning. Kuning termasuk juga tutup-tutup bensinnya warnanya hitam. Ya, jadi desainnya masih yang lama, tidak berubah sama sekali, cover plastik begitu. Lalu di sini tangki-tangkinya juga warna hitam, glossy punya. Sementara di kiri kanannya kita lihat dari atas seperti ini. Jadi serutnya ada tulisan Kawasaki. Nah, jadi kalau looksnya dari atas seperti ini. Harganya piro lagi kok? Di tracker 34 ya, 35 ya. Sekarang sudah naik tajam ya. Naik tajam. Wah, mudah cargo nih cak. Naik tajam ini. Naik tajam, berarti laku kok ya? Ini yang paling laku dari semua Kawasaki. Oh, gitu. 36.500. 36,5 juta. Ini harga Jabodetabek. Jadi di Kawasaki SBW sudah ready cak ya. 36,5. Harganya naik tajam karena laku banget kayak di tracker. Jadi memang dia ingin stoknya ya. Sorry, kami bisa perhatikan di sini ada tulisan Kawasaki di buritanya, dan juga untuk joknya cak ada dual tone color ternyata. Ini jok-joknya sayang dibungkus. Jadi sebelah kiri kanannya, kalau yang atas ini ada abu-abu, sementara yang sebelah kirinya atau pinggir-pinggirnya di clear warna black atau hitam. Jadi kombinasi dual color ya. Kalau yang untuk yang KLX ini ada tulisan Kawasaki di bagian sini. Jadi beda ya pendekatannya. Kalau yang ini nggak ada. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, ini warna yang hitam Kang Mas. Warna yang black cadet. Warna hitam. Saya perhatikan warna hitam versi 2021 D Tracker dengan harga 36,5 juta rupiah. Jadi gitu Kang Mas ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari depan seperti ini, kebetulan ini ada dua warna ya. Nanti bisa samain semuanya. Ini warna hitamnya dulu. Nah, sosoknya, cak. Ini raiso njek lagi gitu. Anu nih apa jenenge? Roda-rodanya depan. Nah, jadi kayak gini. Jadi konon memang untuk varian ini cukup laku cak ya. Artinya saat sekali ditaruh tuh langsung dibabat orang gitu ya. Babat bosone cak, disikat ya. Nah, sementara ini bagian kirinya Kang Mas. Bagian kirinya sama-sama lihat dari pengeremannya gila, gede banget standarnya cak. Mantap ini, BB nggak tahu ya berapa ya, lupa ya untuk berapa milimeter, tapi looksnya tuh gede banget ini. Pasti pakem nih motor nih untuk pengeremannya. Sementara di bagian dalamnya, nah dalam di sini ini sudah model floating. Jadi kalau sampean bingung floating itu apa cak IWP? Jadi floating itu kalau saya perhatikan antara sini dan sini kan ada pembeda di sini. Jadi semacam kayak ring-ring begitu, dan ini memang ada sedikit gerak di sini. Memang begitu cak. Jadi dia kenapa dibuat seperti ini supaya lebih pakem? Sebab kenapa? Ada toleransi di mana piston itu sebenarnya nggak benar-benar presisi cak. Jadi piston itu kalau ada kerenggangannya itu pasti ada semacam apa ya, pergerakan di mana nggak mungkin lurus banget piston. Jadi di sini nanti karena dia bisa bergerak ya, jadi hitungannya dia akan ngikutin piston di mana arahnya, berapa milimeternya dia akan ngikut, dan itu otomatis akan memberikan dampak pengereman yang lebih baik. Itulah kenapa
sekali lagi saya, kenapa floating itu lebih baik dibandingkan dengan yang model biasa. Jadi ini yang memberikan sekali lagi looksnya juga lebih keren, dan ini 2 piston, sementara kalipernya di clear warna silver. Nah, jadi gitu Cak, silver. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, yes, ukurannya 100/80. Jadi seperti sampean jadi seperti DWP dasar sampai beli pecah wis lemes iki Cak. Ini dari samping sebelah kiri sama, udah gak ada bedanya. Ya, jadi kalau looksnya seperti ini, sama lihat aja, semuanya serba hitam. Ini black semuanya, black semuanya. Sampai dari warna-warna untuk pelek-peleknya. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, sampean perhatikan saja Kang Mas, biar sampean yang menentukan seperti apa, apakah sesuai selera atau belum. Ini dari jauh seperti ini. Nah, jadi ngono Cak. Ganteng Cak, Singiran Cak. Singiran itu lebih galak perasaan. Galak dan gaplek itu nang, gaplek api ini maksudnya. Kita lihat dari atas seperti ini. Nah, dari samping. Ini adalah warna yang black, yang hitam. Yang paling Ibe suka memang dari generasi D-Tracker ataupun KLX 50 itu adalah bagian mukanya Cak. Walaupun mungkin dari umurnya sudah tidak tergolong baru ya, tapi entah kenapa kalau kita lihat tetap enak dipandang. Ini ada kekuatan desain. Jadi kalau desain, kalau bisa everlasting gitu ya, itu mungkin akan menjadi sebuah desain yang tetap disukai. Terbukti hingga saat ini konon informasinya tetap laris manis. Sekarang kita akan melangkah warna yang kedua yang ada di sini, yang ada di Kawasaki SBW Cipinang ini adalah warna dual tone color black dan red. Nah, black dan red ini memang lebih eye catching. Kita ngelihatnya tuh lebih sporty karena tidak flat ya. Kalau tadi kan gris sama hitam, sementara yang sekarang ini adalah warna merah dan black. Nah, untuk komposisi warnanya ternyata merahnya itu declare warna depannya itu merah, jadi benar-benar red color, tapi ini tanpa ada glitter sama sekali. Jadi ini hanya merah aja, jadi tanpa perik-perik apapun itulah pokoknya ya. Dan kalau kita lihat memang komposisinya sama dengan yang warna tadi. Untuk strippingnya itu sama, jadi ada coretan warna abu-abu dan hitam di bagian samping sini. Sementara yang bagian fendernya dikelilir warna merah dan juga headlampnya merah, beda dengan yang hitam tadi. Tadi kan hitam-hitam. Sementara yang merah itu merah dan juga merahnya itu sekali lagi ini merahnya itu merah polosan. Sementara untuk bagian bawahnya sama. Bawahnya itu protektor daripada inner tube-nya dikelilir warna hitam. Nah, untuk bagian pelek-peleknya sama mawon Mas. Jadi pelek-peleknya masih hitam sama dengan yang warna hitam tadi. Dan warna hitam ini sebenarnya juga melaburi seluruh bodinya dari tangki, strut dan juga bagian belakang. Cuman bedanya Kawasaki memberikan stripping di bagian sini. Jadi strippingnya ini warna merah. Jadi kalau tadi warnanya abu-abu, yang di sana silver atau abu-abu lah ya. Tapi yang untuk warna kedua ini di clear warna, ya warnanya adalah warna yang merah di sini. Merah, lalu Kawasaki tulisannya putih, ya dengan ada glitter-glitter. Oke. Dan juga di bagian sini, strut sampingnya, side-nya itu kayak apa ini? Kayak api-api gitu ya. Ini geni apa ya? Ini api apa bukan sih? Pokoknya gitulah konturnya. Dan juga kombinasi merah-merah ini tiba-tiba di tengahnya nongol D, T, R. Ini R sebenarnya ya, tapi kepotong dan warnanya adalah putih dengan glitter-glitter dan juga hitam. Jadi ini adalah salah satu warna terbaru 2021 selain dari warna hitam yang bisa kesamaan semuanya. Mereka berbeda karena sekali lagi di sini juga berbeda. Nih, berbeda Kang Mas Beto Cak. Lalu di undercoat-nya juga sama hitam juga seperti yang hitam tadi. Bahkan termasuk dari lagi Cak. Header covernya juga hitam yang rada-rada glossy tadi bisa kesamaan semuanya. Termasuk frame-nya hitam tapi matte, tidak ada glossy apa, tidak ada glowing-nya ya, bukan glossy, sorry tadi salah ngomong. Ini matte tapi glowing gitu ya. Dan juga headernya di clear warna hitam juga, hitam semua serba hitam yang bagian bawah pokoknya. Nah di sini juga hitam plastiknya. Kalau kita lihat dari, yang kecuali yang ini Cak, yang ininya lumayan unik ya. Untuk bagian remnya, ternyata remnya tuh sensor itunya ya, stick itunya untuk nyalain lampunya panjang banget sampai ke bawah sini, panjang banget Cak. Oke, lalu kalau kita lihat dari samping side-nya begini, dari samping dan juga tulisan 250 warna putih sama dengan sebelumnya. Lalu di bagian sini warnanya silver. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Dan juga termasuk di bagian sini shred. Nah, di bagian sini kita lihat, woi pistonnya Cak, warnanya apa? Silver Kang Mas ya. Silver. Dan swing armnya hitam. Jadi gitu sih, lihatnya begitu. Dan kalau kita lihat dari sini, set hitam kabeh Kang Mas.
hitam, velgnya termasuk dari knalpot sama silver, covernya juga sama silver. Jadi memang kalau kita lihat Sami mawon ya setelah itu. Jadi memang ini hanya lagi ngomong hanya beda di bagian strippingnya. Nah ini Kawasaki tulisannya sama, bahkan juga dari sekali lagi dari ininya Cak, apa namanya, warna dari joknya juga sama, kombinasi dua tone color abu-abu dan hitam. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya tuh. Nah, saman simpulkan saja mana yang sesuai selera. Memang kalau kita pengen yang eye catching keluar gitu warnanya, ini yang merah suatu warna yang garang ya, eye catching Cak. Maksudnya tuh lebih rame gitu ya, lebih keluar. Tapi kalau untuk warna yang hitam juga lebih maco gitu. Nah ini warnanya. Nah, jadi gitu. Kalau belakangnya memang warnanya beda. Warnanya itu hitam. Jadi sebenarnya ini adalah kombinasi warna merah dan hitam. Dan ini yang pure yang merahnya, sementara yang belakang adalah hitam. Jadi ya semua selera kita serahkan sampean buat memilih. Pastinya sampean makin mumet. Soalnya api kabeh. Iya toh? Lihat depannya suspensi upside down membuat segalanya berbeda. Jadi Kang Mas saat ini ya 150 cc memang pelan-pelan sudah meninggalkan teleskopik. Jadi monggo ditinggalkan teleskopik, sekarang wis upside down Kang Mas. Jadi kalau sampai mencari motor ya sekalinya upside down lah, jangan nanggung-nanggung. Karena feel satu, upside down mungkin secara look memang bener-bener beda. Looksnya lebih tebel, looksnya lebih moge look dan juga lebih keren lah. Tapi kalau secara fungsi pun demikian Cak, karena suspensi upside down ini kan beda dengan teleskopik. Kalau upside down itu lebih stiff. Jadi kalau handling pasti lebih baik dibandingkan dengan teleskopik. Agility-nya oke, agile maksudnya ya, agile, kemudian juga precise, handlingnya tetap upside down. Jadi memang kalau kita ngelihat looks-nya untuk D-Tracker ini sebenarnya IWB berharap agak gede aja sih dimensi. Tapi kalau sama mencari motor yang ideal, sosoknya benar-benar kayak 150 cc lah, nggak terlalu dilebay-lebayin, ini memang cocok. Jadi ini D-Tracker yang terbaru dan konon informasi dari Kawasaki SBW yang menjual motor ini termasuk sangat laris. Kawasaki D-Tracker itu laris, jadi ditaruh beberapa saat aja udah langsung diserbu orang. Dan ini memang baru, ini benar-benar fresh, warna terbaru yang dirilis oleh Kawasaki Indonesia mungkin baru 1 minggu yang lalu. Dan harganya cukup stabil, Cak. Harganya di kisaran 36 jutaan. Fitur, frame, engine masih Sami mawon. Jadi ini high refreshment color. Jadi ngono Kang Mas. Semangat turun sampai sudah menonton video beneran. Kalau sampai suka video ini sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga Kang Mas, sampai sholat lima waktu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskondos.